Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nawal Sila, Ramdhani Setiawan, Salsa Ratumasya, dan juga Satrio Aprilianto akan membahas mengenai manajemen komunikasi krisis. Saya akan membahas mengenai manajemen komunikasi krisis. Yang pertama ada penanggulangan Stena Challenger. Perusahaan berkonsentrasi pada penyediaan berita tentang orang pertama, dan seperti yang telah kita lihat, berita orang harus selalu menonjol atas informasi lainnya. Itu harus diikuti dengan berita tentang lingkungan dan properti. Kunci keberhasilan responnya adalah manajemen krisis yang dipraktikkan dengan baik sesuai rencana. Salinan rencana dengan informasi praktisnya seperti nomor telepon, titik kontak, dan prosedur yang jelas dilakukan di koper dari manajemen senior perusahaan dalam kesiapan untuk peristiwa. Selanjutnya ada informasi latar belakang untuk memenangkannya prakarsa. 24 jam pertama sangat penting. Kekosongan informasi dijamin akan membayangi karena kurangnya fakta tentang insiden itu. Kekosongan namun dapat dijembatani dengan menawarkan informasi latar belakang mengenai media pada perusahaan atau instalasi yang terkena dampak. Ini menghasilkan dua hasil. Yang pertama yaitu adalah terciptanya ruang bernapas yang berharga untuk mengumpulkan dan memeriksa informasi tentang insiden sebelum dirilis ke media, dan itu menunjukkan kepada media bahwa organisasi itu jelas akan bekerja sama dan berkomunikasi dengannya. Jadi penting untuk terus memperbarui informasi latar belakang tentang organisasi dan setiap instalasi atau bagian dari operasi yang dipertimbangkan berpotensi beresiko. Siapkan pusat pers. Mungkin tidak mungkin atau disarankan untuk mengadakan konferensi pers di tempat perusahaan. Pekerjaan pengintaian ini perlu dilakukan di dekat setiap lokasi, dianggap beresiko dan pengaturan dibuat. Mungkin dengan hotel lokal, balai kota atau desa, yang dapat dengan cepat didirikan sebagai pusat media selama keadaan darurat. Media harus diberitahu tentang waktu konferensi pers dan ini harus dipatuhi. Mengelola konferensi pers. Konferensi pers jarang bekerja dengan baik di televisi. Yang terbaik adalah mengatur satu-satu wawancara televisi setelah konferensi. Jangan pernah mengecualikan televisi kamera dari konferensi pers. Poin terakhir yang perlu diingat tentang memberikan wawancara televisi setelah konferensi pers adalah bahwa perusahaan mungkin dikepung dengan permintaan untuk wawancara tersebut dan mungkin tidak dapat mengatasi karena tekanan lain. Menghadapi wawancara televisi. Pelatihan juru bicara televisi sangat penting untuk menghadapi krisis skenario. Sebagian untuk mengajarkan teknik dan memberikan kepercayaan diri, tetapi juga untuk menemukan siapa yang pandai dan siapa yang tidak. Selanjutnya ada mengatasi ratusan panggilan telepon. Beberapa perusahaan memiliki pengaturan yang lebih rumit untuk berurusan dengan telepon masuk dari media dan kerabat karyawan yang ada di industri minyak. Karena tidak ada perusahaan, apapun industrinya yang memiliki hubungan masyarakat ataupun departemen sumber daya manusia dengan orang-orang yang cukup di dalamnya untuk mengatasi tekanan seperti itu. Solusinya adalah melatih karyawan dari disiplin lain dalam organisasi, dalam teknik untuk menangani panggilan dari dua halayak penting ini. Baik, selanjutnya adalah menjawab panggilan dari kerabat. Nah, di sini seringkali merupakan area manajemen komunikasi krisis yang paling sering diabaikan. Namun ini merupakan salah satu yang paling penting, karena ketika ketidakmampuan untuk menanggapi secara simpatik dengan memberikan informasi mengenai karyawan kepada penelponnya, hanya saja menambah penderitaan bagi kerabat tersebut. Nah, banyak perusahaan yang meminta karyawan untuk mengisi formulir yang menyatakan bahwasanya kerabat yang anggotanya harus diberitahu jika terjadi sesuatu pada karyawan tersebut. Selanjutnya adalah pusat APIC British Airways. Di perusahaan ini, tim respon relatif perlu ditempatkan di ruangan pertemuan yang ditunjuk dan dilengkapi dengan cara yang sama seperti para responden media. Kedua tim ini tidak boleh berada dalam satu ruangan karena mereka memiliki teknik yang berbeda. Intinya, tim respon telepon media berusaha memberikan informasi akurat secara mungkin atau secepat mungkin. Tim respon relatif pada awalnya bagaimanapun mencoba untuk mendapatkan informasi dari penelpon tersebut. Selanjutnya adalah rilis berita. Nah, rilis berita ini adalah sebuah alat komunikasi utama dalam situasi krisis. Ini merupakan penjelasan resmi perusahaan tentang apa saja yang terjadi dan dapat digunakan untuk mengungkap kutipan dari manajemen senior tentang bagaimana saja yang terjadi dan dapat digunakan untuk mengungkap kutipan dari manajemen senior tentang bagaimana perasaan dalam situasi tersebut. Selanjutnya adalah memberi informasi kepada karyawan.
Setelah insiden serius terjadi, sangat penting untuk memberitahu karyawan tentang situasi dan perkembangannya. Karena karyawan merupakan ambasador perusahaan dan harus berada dalam posisi untuk menjelaskan kepada pelanggan, keluarga, dan teman tentang apa yang terjadi. Mereka harus memiliki akses tentang pernyataan pers perusahaan sebelum dirilis. Selanjutnya adalah penggunaan situs web. Situs web perusahaan dapat menyediakan sarana komunikasi langsung secara cepat dan efektif kepada pemangku kepentingan tanpa risiko interpretasi. Semakin sering digunakannya oleh jurnalis sebagai sumber informasi perusahaan, situs web dapat memainkan peran penting dalam berkomunikasi dengan mereka dan pemangku kepentingan lainnya. Guna situs web ini untuk memposting berita dan informasi latar belakang tentang suatu situasi selain menerbitkan rilis berita ke surat kabar, memberikan wawancara media ruang obrolan, dan menanggapi pernyataan media melalui telepon serta mengadakan konversi pers. Selanjutnya adalah pelayanan darurat. Nah, di sini polusi khususnya dapat sangat membantu dalam krisis bersifat fisik. Idealnya, petugas polisi harus didampingi oleh perwakilan senior sebuah perusahaan, sehingga belasungkawa dan bantuan segera dapat diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Penting untuk diingat bahwasanya polisi dan perwakilan dari layanan darurat lainnya terlibat dalam situasi ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kaitan kasus dengan sumber-sumber yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa yang pertama adalah manajemen komunikasi krisis. Di sini minyak mentah yang bocor dari anjungan lepas pantai YYA Blok Migas Offshore Northwest Java atau disingkat ONWJ milik PT Pertamina Hulu Energi atau PHE sudah menyebar ke sejumlah muara di wilayah pesisir utara Karawang. Di antaranya sudah menyebar ke muara sungai di aliran muara sungai Cemara Jaya, muara sungai Sedari, Tambak Sari, dan muara sungai Pakis Jaya. Dihimbau agar masyarakat yang tinggal di pesisir pantai wilayah Karawang bisa lebih waspada terhadap dampak limbah minyak mentah tersebut. Yang selanjutnya adalah informasi latar belakang untuk memenangkan inisiatif. Dikutip dari Antara bahwa sekarang ini dampak limbah minyak mentah sudah menyebar ke sejumlah muara sungai. Kata kasat Polair Polres tempat AKP Sitorus di Karawang. Selanjutnya adalah informasi latar belakang untuk memenangkan inisiatif. Di sini saya mengambil dari kutipan Antara pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Juli tahun 2019 bahwa sekarang ini dampak limbah minyak mentah sudah menyebar ke sejumlah muara sungai. Itu dikutip dari kata kasat Polair Polres tempat AKP Sitorus di Karawang. Dan Pertamina berupaya intensif dengan membersihkan pantai dengan cepat, kemudian mengangkut ke lokasi penampungan yang bersertifikat. PHE ONWJ juga berkomunikasi dan berkoordinasi intensif dengan SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang disingkat ESDM, KLHK Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup, juga TNI, Kepolisian, Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut, KSOP, Kelautan dan Perikanan, Polres AL dan instansi lain. Yang selanjutnya adalah mengadakan konferensi pers. Untuk mengendalikan kondisi lapangan, Pertamina telah membentuk Incident Management Teams atau crisis team di Jakarta dan Karawang. Tugasnya untuk penanggulan tumpahan minyak, penanganan gas dan spray, pengoboran untuk memastikan sumur, serta penanganan di anjungan. Hingga kini Pertamina masih menginvestigasi guna mengungkap penyebab tragedi ini terjadi. Indikasi sementara menunjukkan ada anomali tekanan pada anjungan yang menyebabkan gelembung gas muncul diikuti tumpahan minyak atau yang disebut oil spill. Pertamina memastikan potensi mata pencaharian masyarakat nelayan terdampak dengan membuka posko di pantai Karawang. Posko ini bertugas sosialisasi kepada masyarakat dan penanggulan tumpahan di pantai bersama masyarakat dan serta memberikan pelayanan kesehatan, juga berkoordinasi dengan stakeholder setempat. Yang selanjutnya adalah mengelola konferensi pers. MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan sejak satu tim KLHK sudah di lapangan. Saat ini Pertamina masih fokus penghentian semburan dan pengendalian dampak pada masyarakat. Katanya seperti itu. KLHK meminta Pertamina untuk pembocoran gas dan minyak yang keluar dari
dengan cara memasang sumbatan semen atau grip rail agar kebocoran tidak merembet. Untuk menyebat di semen itu dengan grip rail agar agak miring gitu ya, ini butuh waktu pengangkutan dengan grip rail. Kemudian memasang alatnya, jadi waktu diskusi kemarin mereka menyampaikan ada kemungkinan paling lambat taksiran paling jelek itu akhir Agustus bisa tuntas. Katanya hingga minggu pada tanggal 28 Juli tahun 2019. Dan ada 8 desa terdampak pencemaran minyak, 2 desa di Kabupaten Bekasi dan 6 desa di Kabupaten Karawang. Hingga kini pembersih masih berlangsung. Kami mengawal mereka untuk percepat penghentian semburan dan pengendalian dampak kepada masyarakat. Selanjutnya adalah menghadapi wawancara televisi. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Karliansyah menyebut setidaknya ada 12 desa di Karawang dan Bekasi serta 7 pulau di Kepulauan Seribu terkena dampak tumpahan minyak Pertamina. Dan katanya itu ada Pulau Air, Pulau Untung Jawa, Bidadari, Lancang, Pulau Rambut, Pulau Damar. Kata Arbensyah kepada Koir Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia Minggu pada tanggal 11 tahun 2019 di bulan Agustus. Dari pengamatan KLHK, tumpahan minyak di pantai sudah ditangani dengan baik oleh Pertamina dengan memasang oil boom atau peralatan digunakan untuk melokalisir atau mengurung tumpahan minyak di air sepanjang 500 meter. Petugas juga menggunakan 44 kapal untuk menghadang tumpahan minyak ke bibir pantai. Kalau di pantai sudah dibersihkan, langsung minyaknya dikarungin langsung di bawah Komsatibah B3 udara seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengatasi ratusan panggilan telepon. PT Pertamina ini tidak melakukan panggilan telepon saat datang kasus kebocoran ini, melainkan banyak sekali pihak media yang justru turut menyebarkan informasi lengkap terhadap hal ini, serta banyaknya pihak yang membantu dalam penanganan masyarakat yang terkena dampak tumpahan minyak tersebut. Yang selanjutnya adalah menanggapi panggilan dari media. Menurut Darmawan, meski sudah tidak ada tumpahan minyak di laut, Pertamina masih mengarahkan tim dan peralatan penangkap tumpahan minyak. Hal ini untuk memastikan lautan bersih dan minyak semuanya masih di sana. Sampai saat ini kegiatan penyemanan untuk penutupan permanen lubang sumur masih dilakukan. Namun dia memastikan sumur GA1 yang mengalami kebocoran gas sejak 12 Juli 2019 sudah berhasil disumbat. Setelah panggilan dari keluarga, tidak adanya korban jiwa pada kasus pertumpahan minyak 2019 yang terjadi di Karawang ini. Akan tetapi PT Pertamina bertanggung jawab penuh atas kerusakan lahan yang menjadi mata pencaharian keluarga setempat. Pertamina meyakinkan agar minyak yang tersebar dapat dibersihkan secara penuh dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sesuai sedia kala. Tadi kasus di sini adalah pertumpahan minyak Pertamina yang ada di Karawang yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2019. Sumber minyak Pertamina di Karawang bocor hingga minyak tumpah mencemari lingkungan sekitar. Tak kurang 12 desa di Karawang dan Bekasi serta 7 pulau di Kepulauan Seribu terdampak tumpahan minyak seperti Pulau Air, Pulau Untung Jawa, Bidadari, Lancang, Pulau Rambut, Pulau Damar. Ahmad Reddy, pakar hukum pertambangan dan sumber daya alam, mengatakan dari segi hukum, ada 3 tanggung jawab Pertamina. Yang pertama adalah tanggung jawab penanggulan. Yang kedua adalah tanggung jawab pemulihan pencemaran dan kerusakan. Yang ketiga adalah tanggung jawab hukum. Kasus-kasus tumpahan minyak Pertamina bukan kali pertama. Pertamina harus evaluasi besar-besaran seluruh pipa mereka. Semua pipa berpotensi bocor dan sebagian besar berada di laut. Pertamina harus mengecek berkala dan perawatan konsisten serta terus-menerus. Pertamina mengambil langkah-langkah pemulihan hak-hak korban dan responsif terhadap kelompok perempuan yang terdampak pencemaran tumpahan minyak. Presiden juga diminta memerintahkan Pertamina memulihkan lingkungan terdegradasi sesuai prinsip pencemar membayar dan prinsip keadilan antar generasi. Selanjutnya, tumpahan minyak Pertamina di Karawang sudah sampai ke Kepulauan Seribu, tak kurang 12 desa di Karawang dan Bekasi, serta 7 pulau di Kepulauan Seribu terdampak tumpahan minyak. Inisiatif warga membantu perlu diapresiasi karena warga juga punya kepentingan agar area mereka tak tercemar masif. Apa yang dilakukan Pertamina untuk isolasi dan tanggap darurat dengan melibatkan nelayan sporadik juga perlu diapresiasi, kata penulis buku hukum pertambangan dan hukum penyelesaian sengketa pertambangan ini. Namun katanya Pertamina harus memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan masyarakat yang membantu mereka juga. Jangan sampai setelah membantu Pertamina malah berdampak buruk terhadap kesehatan mereka. Lanjutnya pada kutipan saya banyak mendapatkan informasi ini dari pihak media, terutama pada kumparan.com dan juga liputan 6. Baiklah, dalam bab 2 saya akan membahas mengenai keterkaitan antara contoh kasus dan juga subbab yang saya rangkum. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya itu adalah rilis berita. Nah, PT Pertamina menyedot tumpahan minyak yang berada di perairan sekitar Anjungan. Pihaknya juga menurunkan 39 kapal untuk menampung sementara
tumpahan minyak yang telah disedot sekaligus. Nah, PT Pertamina sendiri menyatakan bahwa peristiwa ini sebenarnya adalah sebuah kecelakaan, musibah yang tidak dapat diharapkan namun terjadi. Nah, untuk peristiwa di Karawang, Direktur Pertamina tidak begitu khawatir karena Pertamina sebagai perusahaan negara akan menanganinya dengan sangat baik. PT Pertamina sendiri dibantu oleh Menteri Susi yang juga saat itu menjabat dan memastikan bahwa stakeholders juga akan terdampak. Utamanya nelayan, petambak, dan warga pesisir pun akan mendapatkan kompensasi dari Pertamina yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan pada saat itu. Kendati demikian, Menteri Susi juga berharap agar kedepannya Pertamina dapat menyediakan lebih banyak oil boom untuk dapat meminimalisir penyebaran minyak apabila terjadi peristiwa serupa. Menteri Susi juga menyarankan kepada pihak Pertamina untuk menyediakan command center untuk mengatur lalu lintas kapal agar penanganan dapat dilakukan dengan sangat lebih cepat. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa tumpahan minyak ini, Menteri Susi yang bekerja sama dengan Direktur Pertamina menegaskan bahwa bersama Pertamina dan juga Kementerian Kelautan terkait halnya akan terus melakukan segala upaya penanganan secara optimal hingga tuntas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tindakan dari PT Pertamina itu sendiri dan juga bekerja sama dengan Menteri Kelautan untuk menangani yang namanya krisis yang terjadi di tumpahan minyak Karawang. Nah, dalam rilis berita yang dilakukan oleh PT Pertamina, tentu saja PT Pertamina tidak melewatkan hal-hal yang dimana itu tertulis dalam rilis berita, yaitu seperti sifat kejadian, lokasi kejadian, rincian korban, dan juga kerusakan yang ditimbulkan, lalu adalah tindakan yang diambil, dan juga PT Pertamina sendiri bertindak dan bertanggung jawab penuh dalam rilis berita tersebut. Baiklah, selanjutnya itu adalah keterkaitan antara memberi informasi kepada karyawan terhadap contoh kasus yang sudah disebutkan. Nah, sebelumnya saya sudah bilang kalau misalnya sangat penting memberitahu karyawan tentang situasi dan perkembangan kasus yang terjadi. Maka dari itu, PT Pertamina tentu saja memprioritaskan karyawannya sebagai duta daripada perusahaan sehingga informasi yang tersebar tidaklah berbeda. Jadi mereka tetap terpusat gitu informasinya. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dari Pertamina, perusahaan tersebut telah mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi tumpahan minyak tersebut. PT Pertamina mengatakan akan tetap menggunakan komitmen dalam melaksanakan perlindungan atas keselamatan karyawannya, masyarakat yang juga termasuk terdampak di dalamnya, dan juga yang terpenting adalah lingkungan yang berada di tempat beroperasi tersebut. Nah, senada dengan itu, VP Corporate Communication Pertamina mengatakan pihaknya akan mengintensifkan komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta, pemerintah daerah, serta instansi terkait dalam waktu terdekat untuk dapat menangani upaya tumpahan minyak tersebut bersama dengan tim akan diatasi dengan cepat. Selanjutnya adalah terkaitan antara menggunakan website dengan contoh kasus. PT Pertamina sendiri menuliskan press release tersebut di dalam sebuah website resminya, yang dimana PT Pertamina mengucapkan permohonan maaf dan juga akan bertanggung jawab penuh atas peristiwa yang terjadi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa situs web perusahaan sangatlah penting dan itu dapat menyediakan sebagai sarana komunikasi langsung yang cepat dan efektif kepada pemangku kepentingan tanpa adanya risiko interpretasi dari media. Nah, media tersebut pun dapat mendapatkan informasi dari website Pertamina itu sendiri. Di dalam situs web Pertamina, dia juga mengatakan bahwa dengan kerjasamanya bersama Kementerian Kelautan akan lebih cepat dalam menangani tumpahan minyak tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah peranan layanan darurat. Dapat kita ketahui bahwa PT Pertamina bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti contohnya itu adalah polisi dan juga yang tadi saya sebutkan itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat melakukan membersihkan laut daripada tumpahan minyak tersebut. PT Pertamina bersama dengan timnya juga bekerja sama agar dapat lebih cepat dalam menangani tumpahan minyak tersebut agar tidak meluas dan juga mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Selanjutnya itu adalah subbab mengenai setelah semuanya berakhir. Dapat kita lihat dengan berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh Pertamina seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya tindakan tersebut dapat mempercepat penanggulangan bencana ataupun tumpahan minyak yang terjadi di Karawang tersebut. Nah, maka dari itu, di saat semuanya telah berakhir, sampai saat ini kasusnya telah selesai dan PT Pertamina pun telah melakukan tindakan dengan cara perbaikan dan juga mengecek kembali pipa-pipa yang memang harusnya diganti dalam keterangan di dalam websitenya.